Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Siska Oktapolina Sipayung, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Serdang Bedagai dari SDN 102127 Gunung Parah. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.4 Diseminasi Guru, menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Adapun video diseminasi guru yang telah saya laksanakan adalah sebagai berikut. Turun di tengah petang, jalan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat datang. Semoga acara ini berjalan lancar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 102127 Gunung Parah. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang ada pada acara hari ini. Jika saya di sini untuk membuka acara kegiatan penyampaian materi oleh guru kami yaitu Ibu Siska. Di sini tertib acara yang pertama pembukaan oleh saya sendiri sebagai seorang protokol. Yang kedua doa yang akan disampaikan oleh Ibu Novita Andriani. Yang ketiga kata sambutan dari kepala sekolah. Yang keempat, materi yang akan disampaikan oleh Ibu Siska. Yang kelima adalah penutup. Agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar dan penuh hikmat bagi kita semua, alangkah baiknya kita mulai dengan doa yang akan dibawakan oleh Ibu Novita Andriani. Kepada Ibu kami persilakan. Baiklah, untuk mendapat keberkahan dalam kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul di Aula SD 102127 Gunung Parah dalam rangka diseminasi aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 11. Untuk itu ya Allah, rahmatilah pertemuan kami hari ini. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kesehatan kepada kami semua dari awal hingga akhir kegiatan ini, dan limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu. Engkaulah hingga kami mendapat kemudahan dalam menyerap ilmu-ilmu yang disampaikan dan dapat kami terapkan dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan dan kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamu-lah kami menyembah, kepadamu-lah kami memohon ampun dan pertolongan, serta hanya kepadamu kami melakukan pengabdian. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Novita Andriani yang telah membawakan doanya. Semoga apa yang kita doakan dapat dijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke acara berikutnya, yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 102127 Gunung Parah, dan yang saya banggakan Ibu Guru calon guru penggerak Angkatan 11 Ibu Siska Oktapolina Sipayung. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya lah, berkat hidayahnya lah, dan berkat kasih sayangnya lah kita dapat berkumpul di sekolah kita ini dalam rangka mendengarkan atau mengikuti diseminasi yang akan dilakukan oleh Ibu Siska terkait menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif.
Salawat beriring salam kita hadiahkan ke Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita harapkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Kegiatan diseminasi ini merupakan rangkaian dari program calon guru penggerak angkatan 11. Jadi Ibu Siska di sini telah menerima beberapa materi yang didapatnya ketika pendidikan guru penggerak. Nah, saat ini kita akan mendengarkan atau kita akan memperhatikan, mengamati apa aja yang telah didapatkan oleh Ibu Siska ketika pendidikan. Di sini beliau akan menyampaikan tentang pemahaman penerapan pengalaman budaya positif. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah mengenal atau sudah tahu tentang budaya positif, tapi belum mendalam. Nah, di sini akan kita lihat, akan kita ikuti bagaimana pengalaman budaya positif yang sudah diterapkan oleh Ibu Siska. Saya berharap diseminasi ini dapat menambah pengetahuan kita, dapat menambah walaupun hanya mendengarkan, tapi secara tidak langsung menambah pengalaman kita. Begitu. Oh, ternyata terserah buat Ibu Siska. Budaya positif yang seperti ini bagus untuk murid, atau budaya positif seperti ini ternyata bisa membuat karakter murid jadi lebih baik, gitu. Jadi saya di sini sangat berbangga sekolah kita ada calon guru penggerak angkatan 11, dan saya berharap dengan adanya Ibu Siska sebagai calon guru penggerak angkatan 11, nantinya sekolah kita akan menjadi lebih baik, dapat melahirkan anak-anak generasi penerus bangsa yang berkarakter, pastinya berakhlak mulia, cerdas dan berprestasi. Mungkin saya tidak berlama-lama di sini. Marilah kita ikuti saja, kita dengarkan pemaparan termasuk praktik baik ya dari Ibu Siska yang sudah menerapkan budaya positif di kelasnya. Semoga bisa jadi bahan pelajaran kita, semoga bisa menambah pengetahuan kita, dan semoga juga bisa kita praktikkan di kelas kita, sehingga anak-anak kita, anak didik kita menjadi lebih baik lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Emma Farija Lubis yang telah memberikan kata-kata sambutannya. Semoga menjadi motivasi buat kami semua. Kita masuki acara berikutnya, yaitu materi tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Siska Okta Paulina Sipayung. Kepada Ibu Siska kami persilakan. Terima kasih buat kesempatannya. Di sini saya mohon izin kepada ibu sekalian. Saya berdiri di sini bukan berarti saya sudah pintar atau mampu, tapi di sini saya menyampaikan materi yang harus disampaikan pada saat pendidikan guru penggerak. Jadi bukan bermaksud saya untuk mengajari ibu sekalian, ya. Izinkan saya menyampaikan materi tentang pemahaman dan penyebaran penerapan pengalaman budaya positif pada modul 1.4 di pendidikan guru penggerak. Di sini adapun materinya diantaranya yaitu yang akan kita bahas adalah tentang konsep inti budaya positif. Nah, konsep inti yang akan disampaikan pada materi ini terdiri dari 8 bagian. Yang pertama adalah paradigma perubahan belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Di paradigma baru, pembelajarannya itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Jadi ibu-ibu, bahwa sekarang itu para kita sekolah dan pendidikan, pendidikan itu sekarang sudah prinsipnya pembelajaran berdiferensiasi, khususnya pada kurikulum merdeka. Nah, adapun dimensi dari profil pelajar Pancasila yaitu ada 6. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Nah, pada bagian ini adalah sesuatu bahwa sebenarnya murid itu mengizinkan kita untuk mengontrolnya. Karena berada di sekolah pasti dia mengikuti apa yang diarahkan guru walaupun tidak sepenuhnya. Nah, ini adalah salah satu miskonsepsinya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi tanpa sadar kita itu guru kadang-kadang membuat anak itu merasa bersalah. Contoh, dia terlambat sekolah. Kenapa kamu terlambat? Saya begini, Bu. Aduh, Ibu pusing lah lihat kamu begitu. Jadi tanpa sengaja kita mengatakan bahwa kita pusing itu akibat kesalahan si murid. Nah, itu adalah salah satu miskonsepsinya. Nah, kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini perasaan kita ya. Sebagai orang dewasa atau sebagai seorang orang tua atau kakak di keluarga, tanpa sengaja juga kita merasa itu bahwa kita berhak untuk memaksa yang lebih kecil atau adik kita atau anak kita. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kita paksa mereka. Padahal itu adalah sebuah miskonsepsi. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa sebuah penguatan positif, efektif dan bermakna. Jadi pada saat kita melakukan penguatan atau pada saat ada anak didik atau siswa yang membuat kesalahan, bagaimana kita membuat sesuatu atau memberikan penguatan positif kepada anak tersebut sehingga ia sadar apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan. Kita lanjut untuk yang selanjutnya. Di sini juga ada tentang disiplin. Nah, di sini di sekolah biasanya selalu anak-anak menerapkan disiplin. Nah, disiplin yang kita terapkan nantinya pada penyebaran ini diharapkan adalah disiplin positif. Nah, sebenarnya apa arti disiplin itu? Nah, disiplin di sini berasal dari kata disiplina, yang artinya itu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Nah, sedangkan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Jadi disiplin positif itu diharapkan nanti tumbuh dari diri murid itu sendiri tanpa dia harus nanti kalau aku rajin, aku disiplin, nanti dapat hadiah dari ibu guru. Atau nanti kalau aku nggak rajin, aku nggak kerjakan PR, aku dihukum sama bapak ibu guru. Bukan itu yang diharapkan dari disiplin positif. Jadi dari disiplin positif diharapkan bahwa murid itu sadar kalau itu adalah tanggung jawabnya. Sadar bahwa itu harus dilakukan tanpa mengharapkan apapun. Nah, yang terakhir, ini adalah sebagai pendidik tujuan kita, yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi tujuan pendidikan dan disiplin positifnya adalah motivasi intrinsik, yaitu dorongan dari dalam diri sendiri. Ada nilai-nilai kebajikan. Di sini ada yang saya ambil contohnya adalah nilai kebajikan untuk institusi atau organisasi ya.
Kebetulan karena kita adalah sebuah lembaga sekolah, lembaga pendidikan, inilah yang saya ambil. Di sini ada profil pelajar Pancasila, seperti yang tadi saya bilang, dimensinya ada 6, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ada nilai dari nilai kebajikan Ibo Primary Years Program. Nah, ini yang diharapkan tumbuh dari diri murid adalah rasa toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lalu ada keterampilan hidup atau life skill yang dapat dipercaya, yaitu lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Sebagai manusia, kita memiliki kebutuhan dasar. Apa kebutuhan dasar manusia itu? Nah, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini juga ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa aja? Mungkin selama ini kita nggak sadar kita itu memiliki kebutuhan dasar ya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Contoh bertahan hidup itu adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua, kita itu membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Contohnya seperti rasa dipedulikan, rasa berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga itu penguasaan. Contohnya itu adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Lalu kebutuhan dasar berikutnya adalah kebebasan. Ini contohnya adalah mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan dirinya. Dan yang terakhir itu adalah kesenangan. Jadi kita juga butuh bermain, butuh humor, butuh antusias, dan butuh tertawa. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini sebelum kita lanjut, saya ada tentang kebutuhan. Oke, kita bahas tentang kebutuhan. Ada sedikit kuis. Nah, saya main. Oke. Tadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kebebasan, rasa cinta atau kasih sayang, penguasaan, dan juga kebebasan. Nah, di sini ada kebutuhan apa? Contoh ya. Misalnya ada kasus ini. Contoh kasusnya. Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai. Dengan kendaraan, tingkahnya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Setelah diidentifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo, jika respon Bimo seperti berikut. Misalnya, pada saat Bu Ani bertanya kepada Bimo, Bimo, kenapa kamu sering lari keluar kelas dan lari ke jalan ramai dengan adanya kendaraan? Lalu si Bimo menjawab, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Itu adalah jawaban si Bimo. Kira-kira kebutuhan apa yang perlu dipenuhi si Bimo sehingga dia melakukan hal itu? Kesenangan.
Kebebasan. Kebutuhan itu yang tadi ada kebutuhan kebebasan, Kebebasan. penguasaan diri, kesenangan, bertahan hidup. Bisa kesenangan Bu, bisa juga cinta dan kasih sayang. Iya, itu cinta dan kasih sayang. Kebebasan Bu. Kebebasan. Oke, kita buktikan. Apa jawaban sebenarnya? Cinta dan kasih sayang. Aku senang kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Mungkin selama ini di sekolah itu atau di rumah kurang perhatian. Jadi dengan berlari-lari ke jalan raya, ada yang memperhatikan si Bimo, dikejar si ibu guru. Jadi sebenarnya si Bimo itu membutuhkan cinta dan kasih sayang. Kedua, Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Jadi ketika ditanya ibunya di rumah, si Dinda menjawab, Ibu guru bilang, aku gak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, dan gak seru jadinya, si Dinda. Jadi menurut kita, apa yang perlu dibutuhkan? Kebutuhan apa yang ingin dipenuhi si Dinda? Kebebasan, Kebebasan, kesenangan, ya. Ada kebebasan, ada kesenangan. Kita lihat. Iya, kesenangan. Kenapa kesenangan? Jadi begini, si Dinda itu bosan dengan cara mengajar Ibu Rani. Kan anak-anak itu unik, memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mungkin pada saat pembelajaran Ibu Rani diajarkan dengan metode ceramah, begitu aja. Tiap hari yang dia begitu aja. Jadi si Dinda ini pingin di kelasnya itu, namanya kelas 3 masih anak-anak ya Bu. Dia ingin itu ya sekali-sekali waktu belajar itu bernyanyi, sekali-sekali mungkin bermain. Nah, jadi sebenarnya si Rani ini membutuhkan rasa senangnya di dalam kelas. Yang berikutnya ini. Tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya kepada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Dan jawabannya seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi? Jika Dimas menjawab, aku merasa bangga dan keren. penguasaan, Udah pintar gurunya ya. Kita lihat. Iya, penguasaan. Jadi dia ingin berkuasa. Berkuasa artinya bukan ingin menguasai segala sesuatu, tapi dia ingin menunjukkan bahwa dia itu bisa. Ini dia. Lalu dengan pertanyaan yang sama, tapi jawaban Dimas berbeda. Jawabannya ketika ditanya, kenapa kamu suka menyetir dan rajin belajar menyetir? Jawaban si Dimas itu, aku senang bisa pergi ke tempat-tempat yang aku suka. Jadi, kebutuhan apa ini? kebebasan, Kebebasan. Iya, kebebasan. Jadi si Dimas senang, bebas bisa pergi jalan-jalan tanpa harus menunggu orang tua atau keluarganya yang menyetir. Inilah dia yang akan ditumbuhkan dari disiplin positif, yaitu motivasi perilaku manusia. Ada dua, saya bagi motivasi itu. Yang pertama itu dari ekstrinsik, artinya dari luar diri. Kemudian dari satu lagi intrinsik. Nah, intrinsik di sini itu adalah motivasi tumbuh dari dalam diri sendiri, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sedangkan motivasi intrinsik itu dari luar diri, mungkin dari pengaruh orang lain.
Jadi motivasinya tumbuh itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita lanjut. Di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Beda hukuman, beda konsekuensi, dan beda restitusi itu berbeda ya. Bedanya kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, spontan kita dapatkan, spontan kita berikan. Kemudian murid itu tidak tahu apa yang akan terjadi jika dilibatkan. Lalu bersifatnya satu arah, berupa hukuman fisik atau verbal. Nah, contohnya gini, tiba-tiba murid datang terlambat, datang ke sekolah, lalu kita tidak ada perjanjian dari antara murid, siapa yang terlambat begini, kita tidak ada perjanjian. Tapi datang si guru, kamu terlambat ya, sana mungkin sampah. Nah, itu adalah hukuman yang dilakukan secara spontan. Kemudian ada konsekuensi. Nah, bedanya konsekuensi itu terencana, sudah disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor muridnya. Jadi sebagai guru, kita memberikan konsekuensi itu sebenarnya sudah disepakati. Misalnya pada awal pembelajaran di kelas, kita bikin ya kesepakatan kelas atau perjanjian kelas, bukan peraturan ya. Jika nanti ada yang terlambat, apa konsekuensi yang ingin kalian dapatkan? Jadi konsekuensinya itu adalah kesepakatan antara guru dengan siswa. Itu konsekuensi. Lalu restitusi. Ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan juga proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi restitusi itu nanti diajak ngobrol muridnya yang melakukan kesalahan, diajak ngobrol, lalu dikasih pertanyaan, berbagai pertanyaan bermakna, sehingga murid itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan juga memberikan solusi dari dirinya sendiri. Itu restitusi ya. Di sini Ibu ada pertanyaan tentang pilihan dari pertanyaan hukuman atau konsekuensi. Nah, ada pertanyaan, lari keliling lapangan 2 kali putaran karena terlambat, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Wah, kamu hebat. Jawabannya benar ya. Kita lanjut untuk pertanyaan kedua. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Oke, konsekuensi. Iya benar, kamu hebat. Dan yang terakhir, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Iya, benar. Jadi beda hukuman dan konsekuensi itu, Bu. Kalau dia konsekuensi, dia diberikan konsekuensinya sesuai yang terjadi pada dia. Kesalahannya kan mencoret meja. Jadi dia yang membersihkannya. Nah, gitu. Tadi pada saat terlambat kan ada hukuman. Kalau hukuman terlambat itu keliling lapangan, apa hubungannya terlambat dengan keliling lapangan? Nah, jadi tidak ada hubungannya kalau hukuman. Kalau konsekuensi, apa yang dibuat itu yang diberikan konsekuensinya. Ada materi tentang 5 posisi kontrol guru. Jadi di sekolah itu sebenarnya guru itu memiliki posisinya. Tapi tanpa sadar kadang-kadang kita tidak tahu posisinya itu di mana. Ya, posisi yang pertama itu penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, posisi sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini untuk sebagai posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol sebagai penghukum itu adalah guru memberikan hukuman tanpa mendengarkan alasan. Ketika anak membuat salah atau murid membuat salah,
Posisi guru kadang-kadang sebagai penghukum, tanpa dengar alasannya, tanpa ditanya, langsung diberi hukuman. Tanpa sadar kita melakukan itu ya Ibu ya di sekolah ya. Datang anak terlambat, kenapa kamu terlambat? Silakan ikuti sampah. Kenapa terlambat? Atau kenapa semalam tidak sekolah? Kamu ibu sentrat di luar. Nah itu posisi kita sebagai penghukum. Kita tidak tahu alasannya apa. Kenapa dia terlambat kita tidak tanya. Kenapa dia tidak datang ke sekolah kita tidak tanya. Tapi kita langsung memberikan hukuman kepada murid. Nah ini sebenarnya posisi kontrol yang tidak didukung untuk disiplin positif. Lalu ada posisi kontrol sebelumnya ini ya contoh. Ini contoh posisi kontrol sebagai penghukum. Nah ini adalah contoh posisi kontrol guru ya. Ini dia video. Kamu akan terlambat lagi hari ini. Sekarang kamu pergi ke lapangan, berdiri di lapangan sama sambil ngomong bendera selama 1 jam. Oke, itu dia posisi kontrol sebagai penghukum. Contohnya ya Bu. Jadi guru di sini tidak mendengarkan alasannya. Dia datang, murid terlambat. Kamu terlambat lagi? Iya Bu, udah sana ke lapangan, hormat bendera 1 jam. Tanpa ditanya, kenapa kamu terlambat nak? Dia langsung kasih hukuman. Itu dia posisi sebagai penghukum. Oke, kemudian ada posisi pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah. Posisi kontrol pembuat rasa bersalah itu guru berbicara dengan tenang, namun menyatakan hal-hal yang membuat murid merasa bersalah atas perbuatannya dan iba kepada murid. Jadi bahasanya itu membuat bagaimana si murid itu kasihan kepada gurunya setelah dia melakukan sebuah kesalahan. Contohnya gini. Kamu datang terlambat lagi hari ini? Iya Bu. Aduh, berapa kali harus ibu bilang jangan datang terlambat. Kalau begini terus, nanti ibu yang ditegur sama ibu kepala sekolah. Kalau kamu terlambat terus, besok jangan terlambat lagi ya. Iya. Nah, posisi pembuat rasa bersalah. Si anak terlambat, tapi gurunya bilang gini, jangan terlambat lagi besok ya. Nanti ibu lagi yang dimarahi kepala sekolah. Padahal yang membuat kesalahan siapa? Si anak. Tapi kita membuat si anak itu tumbuh rasa bersalahnya. Akibat kesalahan dia, kita yang dimarahin. Nah begitu. Jadi kan menumbuhkan rasa kasihan. Kemudian ada posisi sebagai teman. Ini bicaranya ramah, santai. Kemudian cenderung bersenda gurau, lalu senyum untuk menghangatkan suasana. Jadi nanti pada saat anak dibilang, dia senyum aja ini dibilang gitu. Kak, hari ini kamu terlambat lagi? Iya Bu. Kenapa kamu terlambat tiap hari? Ya sudah, kalau begitu sana langsung lagi, besoknya terlambat lagi ya? Iya Bu. Ya. Dia senyum, udah terlambat dia senyum. Karena dia menganggap gurunya itu adalah temannya, bukan gurunya. Lalu ada posisi sebagai pemantau. Ini dia pemantau ini bicaranya dengan datar. Murid tahu dan menghitung konsekuensi atas perbuatannya. Namun nggak memahami, dia tidak memahami nilai kebajikan yang dituju. Tadi salah satu nilai kebajikan itu adalah disiplin diri, toleransi, saling menghargai. Jadi dia tidak tahu kesalahannya ini. Nisa, kamu terlambat lagi hari ini? Iya Bu. Kamu tahu kan konsekuensinya apa kalau sudah terlambat? Tahu Bu. Ya sudah kalau begitu, besok jangan diulangi lagi ya. Iya. Nah, tahu, dia terlambat itu tahu karena sudah ada konsekuensinya, sudah ditetapkan. Konsekuensinya misalnya terlambat itu disuruh menyapu halaman.
Dia tahu konsekuensinya, tapi datang terlambat. Jadi di sini posisinya itu guru hanya sebagai pemantau. Nah, yang terakhir adalah sebagai manajer. Jadi nanti ini yang diharapkan bisa diterapkan di sekolah, yaitu posisi kontrol ini berbicara dengan netral, mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuka pikiran murid di balik perbuatan yang dilakukan. Nah, salah satu contohnya seperti ini. Bisa? Kamu datang terlambat lagi hari ini? Iya. Aduh Nisa, kenapa kamu datang terlambat? Coba, kamu ceritakan dulu sama ibu, apa alasannya kamu terlambat? Aku tahu Nisa, tadi dia berinteraksi dan menjelaskan. Tapi lihat, apa yang terjadi sekarang? Besok jangan lagi dia marah ya Nisa. Jadi posisi yang diharapkan itu adalah posisi kontrol. Ditanya anaknya terlambat kenapa? Jika anak ada masalah, ditanya dulu pelan-pelan kenapa terlambat, apa alasannya, kemudian cari jalan keluarnya. Itu dia kalau posisi sebagai manajer. Nah, di sini ada kasus juga untuk posisi kontrol. Nah, ini dia. Posisi apakah saya? Nih, ada pernyataan atau bahasa guru. Patuhi aturan saya. Atau awas, kamu selalu saja salah. Selalu. Pasti selalu jadi yang terakhir. Kira-kira kalau guru berbicara seperti ini, dia menerapkan posisi kontrol apa ini? Tadi ada penghukum, pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada pemantau, ada manajer. Jadi kalau bahasanya patuhi aturan saya, awas, kamu selalu salah. Kira-kira ini bahasa yang sering diucapkan apa nih? Ya? Iya, penghukum. Jadi posisinya penghukum. Kalau penghukum itu kan marah-marah, selalu marah, tanpa alasan marah, walaupun ada yang berbuat salah langsung marah. Lalu ini, ada bahasa guru, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kira-kira ini posisi apa? Membuat rasa bersalah. Iya, pembuat rasa bersalah. Benar nggak nih? Iya, pembuat rasa bersalah. Jadi kecewa, membuat anak rasa iba, itu adalah pembuat rasa bersalah. Kemudian ini bahasanya, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, kira-kira kalau gurunya bicara seperti ini ketika anak-anaknya membuat sebuah kesalahan, ini posisi kontrol apa yang dilakukan oleh guru? Teman, ya kayak sepertinya teman. Iya, posisi sebagai teman. Ya, ayolah bantu gitu. Jadi posisi guru dan murid itu tidak kelihatan. Dia memposisikannya sebagai teman. Lalu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Nah, tadi ada posisi kontrol guru, murid itu sudah tahu konsekuensinya kalau dia membuat kesalahan. Ini posisi apa kira-kira? Pemantau. Nih, pemantau. Iya, sebagai pemantau. Udah pintar-pintar ibu gurunya. Yang terakhir, nih pertanyaannya, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa yang kamu meyakininya? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Lalu rencana apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Jadi ini adalah pertanyaan
yang diajukan kepada murid ketika dia membuat salah. Jadi posisi apa ini? Manajer. Manajer. Iya, posisi sebagai manajer. Udah mantap, udah paham 5 posisi kontrol guru ya Bu. Kita lanjut untuk keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak atau bukan peraturan kelas? Ya, biasanya kita sering dengar nih, peraturan kelas kita adalah tidak boleh terlambat. Nah, kalau di budaya positif, di disiplin positif, bukan peraturan, tetapi keyakinan. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Jadi, pembentukan kelas itu ada tahapannya atau ciri-cirinya itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal atau umum, lalu dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Tidak perlu banyak-banyak kalau membuat keyakinan. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Lalu semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, di sini sudah ada penerapannya, contoh video yang saya buat di dalam kelas. Nah, iya. Bebas bersuara dan berpendapat. Sekarang silakan tuliskan apa yang mau kamu jadikan kesepakatan kelas kita. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, terserah. Yang tuliskan di depan itu.
ada, iya menghormati juga, melaksanakan tiket atau berarti disiplin, menghargai, rapi, datang tepat waktu ke sekolah. Tidak boleh membawa senjata tajam di sekolah. Ini apa ini? Berarti belajar dan bermain secara aman ya. Iya, belajar dan bermain secara aman. Oke, apalagi nih yang berbeda? Harus jujur. Iya, benar, harus jujur. Berarti jujur. Kemudian ada harus saling minta maaf, permisi, sopan ya, berarti harus pakai kata ajaib ya, berarti maaf, terima kasih, permisi dan tolong. Iya, gunakan 4 kata ajaib. Oke. Nah, ini sudah kita sepakati. Setuju ini semua kesepakatan kelas kita? Setuju. Baik. Nah, setelah ini nanti kita akan cetak dia secara cantik dan rapi. Nanti akan kita tempel di dinding kelas kita. Setuju? Setuju. Oke, nanti setelah ibu cetak dan tempel di dinding, kalian boleh tanda tangani secara bergantian bahwa kalian menyetujui bahwa itu adalah kesepakatan kelas kita. Baik, jadi membuat keyakinan kelas itu kita harus menanyakan pendapat dari anak didik ya Ibu. Jangan hanya kita yang tentukan sendiri. Kita tanya pendapat mereka, kemudian kita saring mana yang baik, lalu buat kalimat positifnya dan buat tanda tangannya bahwa mereka setuju dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jadi pada saat mereka melakukan sebuah kesalahan atau melanggar keyakinan kelasnya atau kesepakatan kelasnya, mereka tahu konsekuensinya apa karena mereka sudah menandatanganinya tanda mereka setuju. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian tahapan restitusi itu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan yang ketiga. Kita lihat apa penjelasannya. Untuk menstabilkan identitas, ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi pada saat menstabilkan identitas, guru itu boleh berkata kepada murid, berbuat salah itu wajar. Pada saat berbicara, berdialog, jadi kita boleh mengatakan kepada murid, berbuat salah itu wajar. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Atau bapak ibu juga pernah melakukan hal itu. Lalu kita boleh katakan, ibu tidak mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu, atau kamu berhak berbuat seperti itu. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas, kita harus lakukan validasi tindakan yang salah. Ini
Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Pada saat mengobrol, tanya jawab kepada murid, guru itu boleh berkata atau boleh bertanya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari itu ya. Boleh juga kita berkata, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Boleh juga katakan, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, jadi pada saat contoh sebagai posisi kontrol guru yang tadi pada saat pemantau, di situ saya hanya menerapkan satu validasi tindakan karena video singkat kan. Jadi saya hanya berkata, kamu terlambat pasti punya alasannya. Coba ceritakan alasannya apa. Itu adalah salah satu tindakan memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, tahapan restitusi yang ketiga itu adalah menanyakan keyakinan. Ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik. Jadi jawaban-jawabannya itu keluar dari dalam diri, bukan karena nanti aku jawab seperti ini dihukum, aku jawab seperti ini bakalan kena sanksi, bukan. Jadi di sini menanyakan keyakinan itu supaya motivasinya keluar dari dirinya sendiri. Jadi pertanyaannya boleh ditanyakan, apa keyakinan kelas kita? Karena sebelumnya sudah punya keyakinan kelas. Kemudian nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Lalu seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurutmu? Dan yang terakhir bisa ditanyakan lagi, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini dia pada saat restitusi tahapan menanyakan keyakinan kelas. Bisa tadi? Oke, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi dengan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi posisi kontrol 5 guru tadi, posisi kontrol yang 5 tadi, yang paling baik adalah sebagai manajer. Tapi harus menerapkan segitiga restitusinya. Benar dari laporan ketua kelas, kamu habis berapa ya? Iya Bu, habis saya ke Sofi. Kenapa kamu kesal? Kenapa harus menaruh beban pekerjaan saya? Bukan hanya saya, tugas juga selalu santai. Oh begitu. Ya wajarlah kalau kamu akan kesal. Jika ibu berada di posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Iya Bu. Lalu apa yang kamu lakukan dengan Rafa? Saya marah-marah Bu dengan mati-mati apa. Lalu tanpa sadar saya memukul meja dengan keras. Oh begitu. Kamu pasti punya alasan kan? Kenapa kamu bisa berbuat seperti itu? Coba jelaskan pada ibu. Iya Pak Bu, masa saya yang saja, saya sudah sampai dengan saya saja, tidak tidak mau Ya wajarlah kamu marah karena kamu tidak rela dengan mencontek begitu saja oleh Rafa. Itu sangat menghargai tindakan kamu yang tidak berbuat lebih daripada itu. Ya misalnya musuh Rafa. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai memberaninya, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Bu, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah melanggar? saling menghormati antar teman Bu. Iya, betul. Menurut kamu saling menghormati antara teman itu penting tidak bukan? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, jadi apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? Harus berbicara Bu. Kalau begitu, apa kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan bersabar dan jika ada teman saya yang mencontek, saya akan melaporkannya kepada guru Bu. Tepat sekali tindakan kamu. Tetap semangat ya. Iya Bu. Baik, sekarang mengapa kamu kembali ke kelas? Baik dan terima kasih ya Bu. Oke, nah itu dia salah satu penerapan posisi manajer dengan menerapkan
restitusi di dalam menghadapi sebuah masalah. Tadi itu kasusnya adalah seanak bertengkar dengan temannya di dalam kelas. Jadi tahapan menstabilkan identitas itu diterapkan, kemudian validasi, dan lanjut ke keyakinan kelasnya. Jadi tanpa sadar si anak itu memunculkan motivasi intrinsiknya untuk memperbaiki agar dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik lagi kepada temannya pada saat temannya mengganggu atau pada saat temannya mencontek tugasnya. Nah, sebagai penutup, ini dia, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among. Among di sini maksudnya adalah manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi disiplin positif itu dituntut supaya murid itu nantinya akan mandiri, kemudian merdeka. Merdeka artinya bukan terlalu bebas. Bebas di bawah pantauan kita sebagai manajer, kemudian menjadi siswa yang bertanggung jawab atas apa yang telah mereka lakukan. Nah, itu yang diharapkan pada disiplin positif. Baik, materi yang telah sampai pada saat ini sudah selesai. Jadi di sini kita boleh sharing, boleh mengeluarkan pendapat atau pertanyaan yang mungkin muncul pada saat saya telah menyampaikan materi budaya positif. Di sini saya kasih kesempatan untuk 2 pertanyaan saja atau 2 masukan atau kritikan. Ya, silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya tentang segitiga restitusi, di mana sering kita jumpai kan. Jadi misalnya ada seorang siswa, kita sudah melaksanakan segitiga restitusi karena dia membuat sebuah kesalahan ataupun masalah. Ketika sudah kita laksanakan dengan baik, muncul lagi masalah yang timbul bahkan dengan masalah yang sama. Jadi murid tersebut gimana untuk kelanjutannya? Terima kasih waktu dan kesempatannya. Saya tampung satu lagi biar sekalian menjawab ya, Ibu ya. Ada Bu? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya pertama-tama mau mengucapkan memberikan apresiasi pada Ibu Siska yang telah memaparkan materinya sama baik, jelas, sehingga kami bisa memahami walaupun nanti ada sedikit pertanyaan. Tapi kami bangga bahwasanya materi yang disampaikan itu sangat membangun bagi guru-guru yang ada di sekolah ini. Kalaupun pertanyaan mungkin sudah biasa ya pertanyaannya. Anak-anak itu sering kita kasih nasihat. Bolak-balik kita kasih nasihat. Bahwasanya nak ini nggak boleh dan ini baik untukmu. Bagaimana cara kita agar anak-anak yang tadinya itu yang tadinya bandel menjadi baik gara-gara nasihat kita itu tadi berulang-ulang. Apakah nasihat yang berulang-ulang itu berdampak baik maksudnya sama anak-anak? Mungkin itu saja. Baik, saya jawab dulu ya Bu untuk posisi. Jadi untuk segitiga restitusi tadi, kalau kita sudah menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer dan juga sudah melakukan segitiga restitusi ya dengan tahapan yang benar, tapi tanda tanya kenapa muridnya melakukan hal itu lagi. Nah, jadi artinya di sini
guru itu belum menumbuhkan motivasi intrinsik dari si murid. Jadi sebagai guru, selain kita juga memposisikan sebagai manajer dan juga kita menerapkan segitiga restitusinya, kita juga harus mampu memujuk dan juga menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Jadi mungkin ibu sudah menerapkan segitiga restitusi dengan benar, tapi anak itu belum meyakini, dia belum yakin yang dibuat atau yang kita ucapkan itu adalah sesuatu yang benar dan dia membuat sebuah kesalahan. Jadi diharapkan pada saat kita menerapkan restitusi itu, kita itu bertanya kepada murid itu, apa yang kamu yakini, kemudian apa yang kamu inginkan atau ingin lakukan agar masalah ini bisa selesai. Mereka yang ditanya. Jadi jangan, kadang kita menerapkan segitiga restitusi, tetapi jalan keluarnya itu dari kita, guru. Nah, jangan. Jadi kita mengharapkan segitiga restitusi itu dilaksanakan, tetapi jalan keluarnya dari si murid. Nah, dari si murid, bagaimana kita menyelesaikan masalah ini, nak? Sudah, dia akan menjawab, begini Pak, begini Bu. Kita tanya kembali, kalau jika kamu mengulanginya lagi, ini di terakhir setelah menerapkan segitiga restitusinya, di terakhir harapanku ke depan apa? Itu yang pertama. Dan yang terakhir adalah jika kamu mengulanginya lagi, konsekuensi apa yang nanti akan kamu dapatkan? Jadi kita harus berjanji. Ya, secara tidak langsung kita membuat perjanjian antara guru dengan si murid. Agar apa? Dia tahu konsekuensinya jika mengulangi hal yang sama. Kalau kita sudah berulang-ulang melakukan segitiga restitusi, tetapi masih aja mau tidak mau di ending kita ya bikin aja. Tanyakan sama dia, kalau kamu mengulanginya, konsekuensi apa yang kamu akan terima? Jadi mau tidak mau, si murid akan menumbuhkan motivasi intrinsiknya. Aduh, aku sudah ada janji sama ibu itu. Kalau aku buat salah, nanti aku bakal begini. Nah, itu untuk yang pertama ya, Bu. Kemudian pertanyaan yang kedua itu, kalau sudah dinasehati, berharap kita anaknya jadi berubah. Jadi, kalau menurut saya, sama seperti yang tadi, motivasinya belum keluar dari dirinya, Bu. Kemudian, si anak itu bisa saja kita menasehatinya di sekolah, tetapi ketika di rumah tidak ada yang menasehati, tidak ada yang memantau, tidak ada yang memanajerkan. Jadi hilang. Artinya murid itu hanya baik pada saat di sekolah, tapi di rumah tidak. Jadi artinya gini, pada saat kita ingin anak itu menjadi baik atau anak itu menjadi seseorang yang baik, berbudi pekerti luhur dan tanggung jawab, kita harus berkolaborasi dengan orang tua. Jadi orang tua pun harus tahu disiplin atau budaya positif itu apa. Bukan hanya kita guru, karena murid itu dengan guru itu tidak lama, paling 4 ke 5 jam. Selebihnya mereka bersama dengan orang tuanya. Kalau di rumah tidak dapat nasihat, tidak dapat perhatian, tidak ada yang memanajer dia, sama saja. Dia hanya akan baik di sekolah, tapi tidak di rumah. Jadi itu menurut saya untuk pertanyaan Bu Nobita ya. Baik, dari saya hanya itu saja. Sekian dari saya untuk pemaparan dan penyebaran pemahaman budaya positif. Saya harapkan bisa bermanfaat. Jika ada sebuah kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah pemaparan mengenai tentang budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Siska, di mana
penyampaian materinya sangat berkesan. Terus terang saja saya memberikan apresiasi yang paling bagus untuk Bu Siska. Sekarang kita tepuk tangan untuk Bu Siska. Oke, demikianlah acara pada hari ini mengenai pemaparan budaya positif. Saya mewakili Ibu Siska sekaligus moderator mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk mengikuti acara ini. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak ibu semua. Sehat hari ini? Sehat, Bu. Nah, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau sering disebut keyakinan kelas sebelum kita mulai pembelajaran di awal tahun ajaran kita, ya. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ada yang tahu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Sudah ya. Baik, Ibu jelaskan di sini. Kesepakatan kelas adalah sesuatu yang harus kita sepakati, ya. Atau keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang harus diterapkan di lingkungan kita. Di lingkungan mana? Di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas. Nah, tadi Ibu sudah membagikan kertas satu lembar kecil warna-warni, ya kan? Sekarang Ibu mau kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita sesuai dengan keyakinan kamu atau keinginan kamu. Bebas bersuara dan berpendapat. Sekarang silakan tuliskan apa yang mau kamu jadikan kesepakatan kelas kita. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, terserah. Silakan tuliskan di kertas itu. Sudah selesai dituliskan apa yang menurut kamu jadi kesepakatan kelas kita? Oke, yang sudah secara bergantian silakan ditempelkan untuk kesepakatan kelas kita yang sementara. Sebelum kita ambil kesepakatan sepenuhnya. Ayo, siapa yang tempel duluan? Ayo. Ya, jangan teratur ya. Baik, sudah kalian tempel. Nah, di sini ada teman kamu harus datang tepat waktu. Kita tulis datang tepat waktu. Kita coba ya. Datang tepat waktu. Nah, ini termasuk apa ini? Sebuah kedisiplinan. Berarti ini disiplin, ya. Kemudian ada yang tidak boleh mencoret kursi, meja. Berarti ini masuk ke mana? Merawat? Iya, merawat peralatan sekolah. Kemudian ada yang menulis saling menghormati. Setuju ya? Kita harus saling menghormati dan menghargai. Setuju? Setuju. Oke, saling menghormati atau menghargai. Kemudian ada menghormati juga, melaksanakan tiket atau berarti disiplin, menghargai. Rapi, datang tepat waktu ke sekolah. Tidak boleh membawa senjata tajam di sekolah. Ini apa ini?
Berarti belajar dan bermain secara secara aman ya. Iya, belajar dan bermain secara aman. Oke, apalagi nih yang berbeda? Harus jujur. Iya, benar, harus jujur. Berarti jujur. Kemudian ada harus saling minta maaf, permisi, sopan. Iya, berarti harus pakai kata ajaib ya. Berarti maaf, terima kasih, permisi dan tolong. Iya, gunakan 4 kata ajaib. Oke. Nah, ini sudah kita sepakati. Setuju ini semua kesepakatan kelas kita? Setuju. Baik. Nah, setelah ini nanti kita akan cetak dia secara cantik dan rapi. Nanti akan kita tempel di dinding kelas kita. Setuju? Setuju. Oke, nanti setelah Ibu cetak dan tempel di dinding, kalian boleh tanda tangani secara bergantian bahwa kalian menyetujui bahwa itu adalah kesepakatan kelas kita. Baik, selamat pagi anak ibu semua. Pagi, Bu. Sehat hari ini? Sehat, Bu. Nah, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas atau sering disebut keyakinan kelas sebelum kita mulai pembelajaran di awal tahun ajaran kita ya. Apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu? Ada yang tahu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Udah ya. Baik, Ibu jelaskan di sini. Kesepakatan kelas adalah sesuatu yang harus kita sepakati, ya. Atau keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang harus diterapkan di lingkungan kita. Di lingkungan mana? Di lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas. Nah, tadi Ibu sudah membagikan kertas satu lembar kecil warna-warni, ya kan? Sekarang Ibu mau kita buat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas kita sesuai dengan keyakinan kamu atau keinginan kamu. Bebas bersuara dan berpendapat. Sekarang silakan tuliskan apa yang mau kamu jadikan kesepakatan kelas kita. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, terserah. Silakan tuliskan di kertas itu. Sudah selesai dituliskan apa yang menurut kamu jadi kesepakatan kelas kita? Oke, yang sudah secara bergantian silakan ditempelkan untuk kesepakatan kelas kita yang sementara. Sebelum kita ambil kesepakatan sepenuhnya. Ayo, siapa yang tempel duluan? Ayo. Ya, jangan teratur ya.
waktu. Kita coba ya. Datang tepat waktu. Nah, ini termasuk apa ini? Sebuah kedisiplinan. Berarti ini disiplin ya. Kemudian ada yang tidak boleh mencoret kursi, meja. Berarti ini masuk ke mana? Merawat? Iya, merawat, perawatan sekolah. Kemudian ada yang menulis saling menghormati. Setuju ya? Kita harus saling menghormati dan menghargai. Setuju? Setuju. Oke, saling menghormati atau menghargai. Kemudian ada menghormati juga, melaksanakan tiket atau berarti disiplin, menghargai. Rapi, datang tepat waktu ke sekolah. Tidak boleh membawa senjata tajam di sekolah. Ini apa ini? Berarti belajar dan bermain secara aman ya? Iya, belajar dan bermain secara aman. Oke, apalagi nih yang berbeda? Harus jujur. Iya, benar, harus jujur. Berarti jujur. Kemudian ada harus saling minta maaf, permisi, sopan. Iya, berarti harus pakai kata ajaib ya. Berarti maaf, terima kasih, permisi dan tolong. Iya, gunakan 4 kata ajaib. Oke. Nah, ini sudah kita sepakati. Setuju ini semua kesepakatan kelas kita? Setuju. Baik. Nah, setelah ini nanti kita akan cetak dia secara cantik dan rapi. Nanti akan kita tempel di dinding kelas kita. Setuju? Setuju. Oke, nanti setelah Ibu cetak dan tempel di dinding, kalian boleh tanda tangani secara bergantian bahwa kalian menyetujui bahwa itu adalah kesepakatan kelas kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Teruslah tergerak, bergerak, dan menggerakkan.